Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya sudah di-download ya, Adik-adik, populasi dan sampel. Di sini tujuannya kita tentukan bagaimana sampel itu diambil dari populasinya. Ya, jadi tidak sembarangan ambil sampel. Ada sih cara random atau acak ya. Tapi tidak sembarang juga ya kan. Pokoknya dia mewakili populasi tersebut. Nah, intinya itu. Ini agak banyak slide-nya yang 14, kemudian cukuplah waktunya selama 40 menit. Jadi populasi sudah kita bahas sebelumnya, jadi itu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ya, jadi populasi itu sebagian besar subjek atau objek yang diteliti. Intinya itulah ya. Nah, ciri-ciri dari populasi itu dinamakan parameter. Maksudnya gini ya, Dedek, bukan ciri-ciri ya. Apa yang akan kita hitung pada populasi itu dinamakan parameter. Misalnya rata-rata, min ya kan, min, median, dan modus. Nah, selama ini kan kita ngitung min atau nilai rata-rata itu X bar, ya kan? Simbolnya kan X bar. Pada populasi dia sigma. Nah, seperti itu. Terus jumlah data yang dipakai simbolnya N besar untuk populasi. Kalau untuk sampel dia N kurang 1. Nah, nanti kita lihat pada apa namanya? Soal ya. Mungkin. Tapi di sini tidak ada soal. Setelah inilah mungkin di teknik sampling namanya di pertemuan ke-6 minggu depan. Jadi ini masih definisi-definisi saja dulu ya. Nah, ini kumpulan objek penelitian bisa berupa orang, individu, kelompok, komunitas, masyarakat, atau benda. Jumlah bangunan, gedung, tempat, dan sebagainya. Ya. Terus sekumpulan orang atau objek tadi memiliki kesamaan dalam beberapa hal yang menjadi masalah pokok dalam suatu riset khusus. Nah, jadi si populasinya tadi harus didefinisikan secara jelas sebelum penelitian dilakukan. Nah, sedangkan sampel itu bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi ya. Dia sebagian kecil ya, atau setengahnya, atau lebih dari setengahnya, pokoknya sebagian lah. Sebagian itu bukan berarti setengah ya, dari bisa sebagian itu seperempat, 6/7, 2/3, atau 3/4, 0,75 ya kan. Tapi dia mewakili seluruh populasi. Ini ya, dia harus bisa mewakili seluruh populasi. Nah, si sampel itu yang akan dijadikan objek penelitian, ya, atau dia sebagai miniatur dari populasi. Dan ciri karakteristiknya harus sama dengan populasinya, disebut sampel representatif. Ya. Dan ciri karakteristik sampel tadi disebut statistik. Ya. Nah, berarti datanya ya, statistik itu kan datanya yang diambil dari sampel. Beda statistik dengan statistika, kan sudah ada di pertemuan 1, itu definisi statistik dan statistika. Nah, ini alur pemikiran populasi dan sampel. Nah, ini ya, lihat tanda panahnya, Adik. Ya, dia melingkar. Intinya dari populasi dulu. Objek yang banyak sekali itu diambil beberapa atau bagian tertentu dinamakan sampel. Dari sampel ini dijadikan objek untuk diteliti, sehingga ditarik kesimpulan dinamakan temuan atau penelitian. Nah, si penelitian ini nanti mewakili keputusan yang ambil untuk populasi itu. Paham ya, Dedek? Jadi populasi diambil bagiannya, sebagian besar untuk sampel, kemudian sampel tadi harus mewakili karakteristik dari populasi, kemudian diteliti, sehingga ditemukan suatu kesimpulan khusus ya, kesimpulan yang penting. Kesimpulan penting tadi harus bisa
mewakili populasi. Ya. Jadi ini harus berkaitan ya adik-adik. Tidak boleh sampel jauh dari populasi. Nah, mengapa sampling? Sampling itu pengambilan sampel. Nah, mengapa dibuat pengambilan sampel? Karena populasi itu sangat besar datanya. Tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Bayangkanlah seluruh penduduk atau warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu kan ada warga negara lokal, ada warga negara asing, ya kan? Yang tinggal di Indonesia itu warga negara Indonesia. Ya. KTP-nya KTP Indonesia, cuma dia keturunan asing misalnya. Banyak sekali ya, Cina, India, Arab, Persia, Turki. Nah, kita memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia untuk meneliti populasi yang sangat besar tersebut. Kemudian penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable daripada populasi. Reliable ini maksudnya bisa diterima dengan baik gitu loh. Ya. Karena elemen sedemikian banyaknya dapat memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga dapat terjadi kekeliruan. Logis ya, Adik. Pekerja saja kalau dia lewat dari jam kerjanya, ya kan, itu memungkinkan terjadi kesalahan, ya, karena kelelahan fisik dan mental. Apalagi untuk meneliti sebagian besar data. Nah, jadi memunculkan kesalahan ketika data populasi yang besar itu diteliti. Makanya diambillah sampling atau pengambilan sampel. Kemudian kalau kita ambil populasi, data populasi itu homogen. Jadi seluruh elemen jadi tidak masuk akal ya. Terus kemudian penelitian populasi dapat bersifat merusak. Ini nggak ngerti saya maksudnya apa. Ini kita hapus saja ya, rancu kalimatnya ya. Merusak apa? Kata kerjanya merusak, objeknya apa? Ini dihapus saja. Kali ini masih bisa diteliti akal ya, bisa diterima akal. Logis kalimatnya ini enggak. Saya juga ngambil dari materi buku atau apa ya. Kalimat yang tidak logis tidak usah diambil, dari yang baik-baik saja. Karena nanti jadi kesalahan kita. Nah, ini subjek, objek, dan responden dari penelitian. Adik-adik pernah terima responden dari peneliti tidak? Kertas nanti suruh ngisi, oh setuju, tidak setuju gitu, sangat setuju, oh, tidak setuju sama sekali, kurang setuju gitu. Nah, itu responden namanya. Ada yang pernah menerima kertas itu, adik-adik? Pernah, Bu. Pernah ya kan? Google Mungkin Form dari Bu. semester akhir yang mau penelitian skripsi itu biasanya ada. Nanti adik-adik mungkin mau menggunakan statistika bisa juga ya untuk skripsi. Tapi jarang saya lihat. Rata-rata itu komputer. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau statistika ini dipakai untuk skripsi. Ya, rata-rata yang jurusan lain juga banyak mengambil ini ya. Kayak kesehatan itu meneliti pasien dengan apa namanya itu? Perlakuan obat sebelum dia diberikan obat diukur tensinya, tekanan darah ya kan. Setelah diberikan obat juga diukur tekanan darahnya. Kemudian dibandingkan. Nah, itu statistika diambillah objek penelitiannya beberapa ya dari pasien-pasien yang ada. Dari pasien penyakit jantung banyak ya, bisa itu bidang kesehatan. Jadi statistikanya luas ya. Atau dalam bidang pertanian misalnya, pemberian pupuk ya kan, sebelum diberikan pupuk diteliti berapa produksi tanaman tersebut per tahun. Nah, setelah diberikan pupuk dihitung lagi, produksi lagi dia berapa banyak produksi yang dihasilkan. Nah, itu bidang pertanian, banyak ya. Di bidang lain juga bisa dipakai ya statistika ini.
Subjek penelitian itu anggota populasi yang terdiri dari orang-orang, itu manusianya ya. Kalau objek terdiri dari benda-benda. Responden seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Nah, ini populasi atau universe adalah sekelompok orang, kejadian atau benda yang dijadikan objek. Ya. Intinya semua objeknya lah atau semua subjeknya itu yang akan diteliti. Elemen atau unsur setiap satuan populasi. Elemen unsur ini beda dengan sampel ya, Adik. Nah, kalau dalam populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah unsur atau elemen penelitian. Bukan sampel ya. Tunggu saya ambil ininya dulu. Coba diaktifkan kameranya, Adik. Iya. Iqbal Novan, Andita, Nadira, bukti PBM. Screenshot. Iya, ntar kita Ctrl V. Bukti PBM. Loading ya udah. Nah, kerangka sampling, daftar yang berisikan setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Ya. Syarat sampel, sebentar Adik. Oke, lanjut. Jadi syarat sampel itu harus akurat, ya, akurasi atau ketepatannya tidak keliru atau tidak bias, ya. Oh, maksudnya gini, kita ambil sampel itu yang mengikuti pola, Adik. Kadang kan dari data yang ada beberapa yang di luar tren. Misalnya gini, datanya itu tinggi badan, 155, 140, 130, 160 kan gitu ya tinggi badan manusia ya kan. Nah, ada satu orang yang tingginya 190 misalnya atau 200 cm. Itu kan di luar tren yang ada pada data tersebut. Atau ada yang pertumbuhannya terganggu, tingginya cuma 75 cm aja. Nggak sampai semeter. Nah, itu tidak boleh diambil sebagai sampel. Paham ya? Jadi ambillah sampel itu yang akurat atau tepat atau dia mengikuti tren dari populasi. Kemudian sampel harus dapat memprediksi dengan baik populasi. Ya. Artinya dia harus lengkap sesuai dengan karakteristik populasi yang akan diteliti. Nah ini syarat-syarat sampelnya, presisi ya. Tingkat presisi estimasi, maksudnya kita sampel yang kita ambil itu mendekati dari populasinya. Sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan simpangan baku dari populasi, ya sigma, maka makin tinggi pula tingkat presisinya. Jadi presisi itu dihitung dengan simpangan baku. Simpangan baku tahu Adik-adik, ada rumusnya ya. Nanti lihat di rumus statistika simpangan baku. Nah, apa rumus simpangan baku untuk populasi ya? Apa rumus simpangan baku untuk sampel? Nah, dihitunglah. Tadi katanya kalau makin kecil perbedaannya, maka makin tinggi tingkat presisinya. Berarti makin akurat ya. Makin kecil perbedaan kan dia makin mirip, ya kan? Tapi makin besar perbedaan, berarti dia makin jauh, rendah tingkat presisinya, dia tidak mirip data tersebut. Berarti sampelnya tidak boleh diambil.
kalau presisinya semakin kecil atau rendah. Dari sini paham adik-adik maksud dari presisi? Paham, Bu? Iya, yang diambil adalah simpangan baku. Ambil simpangan baku populasi, ambil simpangan baku sampel. Kalau dia makin kecil perbedaannya, maka semakin akurat sampel tersebut atau semakin tinggi tingkat presisinya. Menggunakan simpangan baku. Ya. Nah, ini yang saya sebut tadi ada teknik sampling. Cuma ini sedikit ya. Yang banyak nanti pertemuan ke-6 minggu depan. Kalau nggak salah ada cara rumusnya itu. Metode solving apa itu. Nah, teknik sampling dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Sampel harus bersifat representatif, artinya sampel yang dipilih mewakili populasi, ya, baik karakteristik maupun jumlahnya. Nah, ini ada apa namanya nih? Peta model ya. Bagian teknik sampling ada probability, ada non probability sampling. Nanti ini dijelaskan ya. Kalau probability sampling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cluster sampling, systematic, proporsi ya, disproporsi, stratified, random. Nah, ini masing-masing nanti dijelaskan di pertemuan berikut. Ini simple random. Ini maksudnya kita ngambil sampling secara acak. Ya, ini. Terus untuk non probability ada purposive, quota, accidental, jenuh, snowball. Ini pakai gambar nanti ada model gambarnya. Berarti kita nggak ngambil sampel itu sembarang, ya kan? Ada tata caranya. Probability itu setiap anggota populasi mempunyai peluang. Probability itu kan peluang ya, Dede. Probabilitas. Nah, jadi setiap anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Terus hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi. Kalau non probabilitas, setiap anggota populasi tidak punya peluang yang sama. Berarti ada yang istimewa di sana. Ya, ada sampel-sampel yang lebih bagus dibanding sampel yang lain. Tidak punya peluang yang sama. Tapi kalau probability dia punya peluang yang sama. Kemudian hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi. Pada umumnya kita ambil yang probability, ya kan? Kita ngambil sampel itu kan yang mirip karakteristiknya dengan populasi. Kemudian setelah diambil sampel, terus ditemukan penelitiannya, diambil kesimpulan, itu generalisasi terhadap populasinya. Mana tadi ya? Bukan. Yang ada tanda panah. Ini nih. Ini kan temuan yang dihasilkan akhir merupakan generalisasi dari populasi. Nah, jadi pada umumnya yang kita ambil itu adalah probability. Ya, teknik sampling yang probability. Ini jarang dipakai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada deh? Atau Nisa mau nanya, Bu. iya, silakan Herunisa. Yang tadi pada subjek dan objek suatu penelitian kan, Bu? Jadi kan apakah setiap kita melakukan penelitian itu kita harus menentukan subjek objeknya dulu atau ada penelitian yang nggak perlu ditentukan subjek atau objeknya gitu, Bu? Oh, iya. Gini, kalau meneliti ya Dedek, yang kita teliti itu kan salah satu aja ya kan. Kalau nggak subjek itu kan orang atau objek, jadi salah satu saja. Dan pasti kita meneliti salah satu. Jarang sekali kita meneliti kedua-duanya. Itulah. Jadi dalam suatu penelitian itu kita Pasti. meneliti satu aja, bukan nggak misalnya objeknya, kita teliti subjeknya gitu. Enggak. Salah satu saja ya. Salah satu.
Kalau seandainya kita meneliti orangnya, ya orangnya saja. Ya, yang dihitung angka ininya ya, karakteristik orangnya saja. Kalau subjek biasanya kita pakai data yang quality ya, data kualitas. Tapi kalau objek itu benda biasanya berupa angka di sini tadi ya. Kumpulan objek bisa berupa kumpulan orang terus benda. Tuh. Nah, kalau subjek tadi orang-orangnya. Ini salah satu pasti kita teliti. Tidak mungkin keduanya ya. Tapi harus ada yang kita ambil salah satu, baik objek saja maupun subjeknya saja. Gitu. Iya, Bu. Nah, ini subjek Tapi penelitian. nanti dalam datanya itu subjek sama objeknya itu enggak, Kenapa Heronisa? Bu? Tapi nanti dalam penelitian subjek sama objeknya itu dia nggak saling berhubungan gitu, Bu. Kalau misalnya kita hanya meneliti satu. Bisa berhubungan, bisa enggak. Tergantung apa yang kita teliti. Misalnya subjeknya orang-orangnya itu warna mata ya. Warna mata dengan apa ya? Tingkat IQ misalnya. Warna mata dengan tingkat IQ. Warna mata itu kan subjek ya kan? Orang-orangnya. Nah, tingkat IQ itu kan angka-angkanya, objek penelitiannya. Subjek itu orangnya, intinya orang ya. Kalau objek ya bendanya gitu. Bisa Ironisa, maksud Ibu? Yang mana jelasin kan? Bisa, Bu. Bisa dipahami ya? Kalau objek itu kita neliti bendanya. Kalau subjek, Ya. orangnya, orang yang meneliti itu. Kalau responden, yang bertanggung jawab terhadap objek yang diteliti ini. Jadi bisa aja kita meneliti subjeknya, kan bisa jadi. Tidak hanya objeknya yang kita teliti kan. Tapi berhubungan dengan objeknya gitu, Bu. Ya, ini bisa jadi berhubungan, bisa aja enggak ya. Maksudnya tidak berhubungan, seandainya kita ambil hipotesis nanti. Waktu di uji hipotesis misalnya. Kalau dia berhubungan kan pakai sama dengan ya kan. Sama dengan atau tanda lebih kecil atau tanda lebih besar untuk karakteristik yang dipakai atau parameter yang dipakai. Misalnya nilai ragam dari subjek dengan ragam dari objek. Nah, bisa aja dia berkaitan. Atau ada uji hipotesis, uji T yang dia tidak berkaitan. Nah, itu saya bilang tadi, bisa dia berkaitan satu sama lain atau tidak berkaitan sama sekali. Tidak ada hubungannya antara subjek dan objek yang diteliti. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi inti subjek itu orang-orangnya, objeknya itu benda-benda. Yang lain ada, Dek? Ini waktunya masih lama ya. Belum 30 menit kayaknya. Karena kalau sudah 30 dia pasti ada ininya. Terus yang kita bahas hari ini juga penjelasan-penjelasan aja. Tidak ada ngitung. Untuk pertemuan ke depan mungkin ada hitung ya, ada gambar. Kayak tadi yang snowball itu ada gambarnya. Untuk random ada gambarnya. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Iya, Iqbal Novan, silakan. Tadi kan ada penjelasan yang tidak boleh mengambil kesimpulan yang keluar peran. Iya. Berarti yang kita ambil kesimpulannya itu yang mengikuti mayoritas saja gitu, Bu? Iya, mayoritas mewakili populasinya.
Oh, ya kan? Sampel yang kita ambil itu jadi mayoritas. kalau misalnya yang keluar tren tadi ternyata lebih banyak, Bu, apa sampelnya itu yang jadi mayoritas gitu. Enggak, yang keluar tren itu biasanya sedikit. Kalau saya gambar di papan tulis ya, kalau misalnya titik-titiknya itu satu kumpulan, nanti si pencilan tadi, namanya pencilan adik-adik, data yang keluar tren itu paling 1 atau 2 atau 3. Ya. Tren itu kan dia yang umum, ya, otomatis dia mayoritas. Jadi yang di luar tren itu pencilan namanya, lebih sedikit dari tren yang jadi mayoritas tadi. Kita nggak ada gambar di itu Pak ya, di Excel. Di sini juga nggak ada dibuat. Mana ya? Ada dia gambar yang sesuai tren, ada yang di luar tren. Di luar tren itu namanya pencilan, sedikit dia. Dan kenapa dinamakan tren? Karena dia mayoritas. Kalau dia nggak banyak, dia nggak mungkin jadi tren. Itu loh maksudnya. Paham ya Iqbal Novan? Ya, Bu. Nah, Paham, Bu. titik-titik data itu kan dibuat titik-titik misalnya ya kan. Ada 100. Nah, 100 yang mayoritas ini misalnya 7. Oh, jangan. 95. Nah, dia ngumpul di satu titik atau membentuk garis lurus atau membentuk garis yang miring, tapi ada trennya. Nah, ada titik-titik yang di luar mayoritas tadi ya, yang keluar gitu. Ada 5 berarti ya, dari 195 yang ngumpul, 5 yang di luar. Itu namanya pencilan. Kan tidak mungkin kita ambil 5 dari 95. Paham ya? Paham, Bu. Nah, jadi tren itu adalah pasti yang mayoritas. Nah, di luar tren itu namanya pencilan, dia di luar ya mayoritas, tidak bisa diambil sebagai sampel. Mana saya buat ya? Ada titik-titik dia, tapi dibuatlah trennya garis lurus. Nanti saya cari dulu gambarnya, Adik. Pernah itu saya tunjukkan. Kalau di kelas enak kita ya, Adik. Bisa dibuat gambar, ya kan? Iya, Bu. Bisa, iya. Apalagi kalau matematika, statistika, itu kan perlu, ini kan mikirnya abstrak ya kan, Adik. Mikirnya abstrak. Nah, harus digambar dia biar lebih memahami lagi. Kalau nggak digambar, bingung nanti. Aljabar, matematika 2, coba ini statistik, ada nggak di sini? Korelasi, determinasi. Nah, itu aja. Nanti saya carikan gambar pencilannya ada di sini. Mudah-mudahan ada. Ada lagi? Selain Iqbal Novan, nanti dibuat di forum ya. Yang pertanyaan Nisa sama Iqbal. Ya kan? Biar tersimpan pertanyaannya. Nggak lewat gitu aja. Kan ada yang nggak terbuka. Korelasi dan determinasi. Ini nanti di akhir semester, pertemuan keberapa nanti ada korelasi ini. Korelasi ini menyatakan hubungan antar variabel. Nggak ada gambarnya. Oke, selain 2 orang ada lagi? Rido? Cukup? Udah saya tangkap di e-learning, Bu. Kenapa? Udah Ridho tanya di e-learning. Oh, oke. Berarti lanjut kita ke e-learning saja ya, Dedek. Oh, gambar pencilan yang Ibu maksud tadi, Ibu lihat dulu di file-file sebelum-sebelum ini. Ya, mungkin masih ada tersimpan.
Seingat Ibu ada ya. Titik-titik dia yang jadi tren sama yang di luar tren. Yang diambil itu adalah yang mayoritas karena dia mewakili populasi tersebut. Nah, di luar tren tentu tidak sebanyak yang jadi tren. Tren itu kan masih banyak ya kan. Misalnya tren pakaian. Nah, pakaian yang menjadi tren itu banyak orang yang pakai. Makanya dia dijadikan tren. Kalau seandainya cuma 3 orang aja yang pakai kan nggak mungkin jadi tren. Gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.